hidup harus merasa maju, serbu, serang, terjang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berterima kasih dan bersyukur atas perlindungan-Mu di dalam hidup kami pada malam hari tadi. Salam damai sejahtera dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semuanya yang kami hormati, apresiasi dan terima kasih sangat sudah datang. Hujan-hujan nyaman untuk tidur atau tidur, ada yang kena banjir atau Romo Felix cerita banjir gitu, tapi tetap datang. Berapapun yang ada, ini anugerah Tuhan, ini panggilan Tuhan. Lalu kita segera akan mulai session. Rekoleksi ini tentu berangkat dari pemikiran bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman itu aksi refleksi itu selalu kita lakukan, maka ada retreat, ada rekoleksi. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat rekoleksi. Mari kita pertemuan. Mudah-mudahan nanti habis ada misa di bawah PKRI gabung dan sebagainya. Ada beberapa yang di acara lain dulu di Komsos selalu merenung kita dan sebagainya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu semuanya. Tentunya sebagai individu yang beriman Katolik, kita tuh diharapkan selain rajin di gereja sekitar altar, kita juga diharapkan gitu keluar, memberi ruang sedikit dari hati kita mungkin dalam toleransi, dalam waktu, mungkin juga dalam ekonomi, untuk melihat sekitar kita. Nah, kita semakin diteguhkan sebagai seorang yang beriman dan lebih aktif lagi dalam masyarakat, dan keberadaan kita akan lebih bermakna dan berdampak positif dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Sesi pertama, inspirasi karya sosial kemasyarakatan yang akan dibawakan oleh Romo Felix Supranto SSGC. Kepada Romo kami persilakan. Kepada Bapak Alvin selaku moderator, kami persilakan naik panggung bersama Romo Felix. Baik, Ibu Bapak sekalian yang kami cintai, kami kasih, terima kasih. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun pagi ini cuacanya mendung, hujan dan semangat. Baik, untuk meningkat waktu, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui persis profil dari Romo Felix. Romo Felix ini memang giat sekali dalam kegiatan kemasyarakatan, terutama di Tangerang dan Provinsi Banten keseluruhan. Begitu banyak aktivitas kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh beliau, baik itu dengan pemerintah, masyarakat sekitar. Jadi hampir terus terang tiap minggu tuh Romo Felix itu mengirimkan video YouTube kegiatan-kegiatan beliau. Jadi kami juga sering melakukan komunikasi, terutama kaitan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Padahal dan para media ya, tapi mereka tidak pernah ke masyarakat. Ngapain? Mohon maaf Pak ya. Nah, tapi beliau masuk surga karena dia datang. Nah, jadi orang Kristiani adalah dua kaki, dekat dengan Tuhan, tapi juga punya relasi dengan masyarakat. Makanya datang di sini saya jamin Anda masuk surga. Udah nggak usah banyak macam-macam masuk surga. Udah, saya yakin itu. Nah, Banten, Provinsi Banten, di sana sangat Islami.
Islami itu apa? Segala sesuatu itu berbau Islami. Gitu. Belum lama Katolik dikenal itu belum lama. Gitu. Nah, artinya apa? Islam sudah menjadi satu dengan budaya. Mari kita menjadi cahaya kecil bagi masa depan Indonesia yang penuh dengan pengharapan. Kita tuh kecil tapi jadi cahaya di hati setiap orang. Lalu caranya bagaimana? Kita ini harus sadar minoritas, maka jangan jadi minoritas yang bodoh. Gitu. Harus jadi minoritas yang kreatif. Nah, yang pertama penasaran. Dan jangan pernah mengunjungi orang tokoh agama hanya sekali saja. Karena kasihan mereka, karena mereka akan diteror oleh banyak orang. Gitu. Kamu selesai, mereka yang gak enak. Itu dikatakan itu. Tapi udah kita konstan. Oh ya, memang ini adalah orang baik. Gitu. Lebih baik kalau tidak konstan, nggak usah itu selesai. Gitu. Nah, ternyata silaturahmi kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas akan menurunkan rahmat Allah yang luar biasa. Dan akhirnya ada ikatan emosi. Kalau saya ke sana, kapolsek saya datang juga, dan dia tidak datang juga. Ini. Nah, kalau ada ini, maka kalau sudah emosinya kuat ikatannya, maka persatuan bangsa menjadi kuat. Kalau diisi oleh orang-orang yang mengasihi, saling mengenal dan menghargai perbedaan. Toleransi bukan menyamakan, tapi menghargai perbedaan. Dan ada berbagai macam kegiatan bersama-sama, termasuk adalah ekonomi kreatif. Ini saya terangkan. Bukan sekedar kunjungan kok. Kalau minum kopi toh ya bangkrut itu, gak ada artinya. Tapi minum menjadi satu koordinasi. Nah, juga ada perhatian orang sakit finalitas agama. Ini upahnya seneng ya. Kalau yang kiai kok otak khotbah setengah jadi kembali nyatu. Heran juga, saya kaget juga itu. Maka pernah saya tanya itu, kalian tuh kalau saya khotbah 5 menit sudah mulai ngantuk, kenapa kalian nggak hadir? Kalau Ustaz dan Kiai kamu bisa 1 jam, setengah jam mau tertawa terus nih. Khotbah Kiai lebih bagus dari khotbah Romo, kurang ajar kan? Gotong royong itu seperti satu kesatuan tubuh, di mana toleransi dan kesatuan tubuh dirawat dalam semangat kekeluargaan dengan gotong royong yang dinamis. Kenapa mereka menjadi satu? Karena ada keprihatinan bersama. Saya di sini ketua lingkungan ekonomi dari wilayah juga. Dalam situasi saat ini dengan progres tetap baik dengan mereka. Apakah dalam keseharian pernah membicarakan mengenai pertentangan ataupun ketegangan agama di Indonesia ini, dan apakah pernah membahas seperti yang kita lihat yang tersebar di masyarakat, entah itu atau benar, mengenai pengusahaan tempat ibadah baik dari pihak lain maupun dari pihak kita, dan apa komentar mereka mengenai hal ini. Terima kasih. Bagaimana cara Romo, apakah juga melibatkan umat di sana, dan apa tantangannya, lalu bagaimana supaya mereka bisa bersedia juga mengikuti jejak yang sudah dimulai oleh Romo sendiri. Itu pertanyaan. Terima kasih. Situasi tempat saya tidak segampang yang kita pikirkan. Saya jarang berpikir tentang yang negatif, karena kalau kita belum melangkah sudah negatif nggak bisa lagi. Tetapi bagi saya satu hal, bahwa tempat saya itu yang paling keras tempat saya itu jago-jagonya panglima-panglimanya. Dulu biasa melakukan seperti itu, tetapi ketika disentuh hati, mereka sekarang tidak lagi bicara seperti itu. Dia mengatakan dulu lagu lama, tidak akan nyetel lagi lagu lama itu. Nah itu proses 10 tahun itu, dan mereka nggak suka begitu lagi. Itu 29 ayat 11. Kalau kita tahu juga orang kata ya 2 ayat kita mesti dihafal sampai mati. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Nggak apa-apa lah. Yaitu aku tahu rancangan-rancangan yang ada padamu tentang kamu, rancangan yang indah bukan kecelakaan,
dan aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka Romo dan Dewan harus menjadi inspirator dan keteladanan. Itu Ki Hajar Dewantoro perlu teladan. Kami kajian-kajiannya juga selama ini begitu Romo, termasuk di luar Pulau Jawa. Jadi dalam identifikasi Banten kami tahu sejarahnya lama, misalnya juga Lasem, ada juga beberapa area-area pesisir Demak misalnya. Justru inkulturasinya udah punya perjalanan panjang. Kebetulan kami punya data tentang Banten, jauh dalam garis dari Lebak, Baduy dan sebagainya. Jadi itu yang menarik dalam kebinekaan akar-akar kultur Nusantara. Kami memang waktu itu dibentuknya sebuah masjid, ada hadir Romo, dan pesan Romo itu filosofinya begini: dalam hidup bertetangga tidak ada lagi ada agama Islam maupun agama Kristen. Nah itu kami ingat benar dan kami coba terapkan itu. Jadi buat saya tidak ada lagi agama Islam dan tidak ada lagi agama Kristen, tetapi adanya agama Romo. Nah itu penting juga kalau ada umat yang menyatu, kalau nggak ada ya susah juga gitu loh. Gitu. Paling nggak berikan pengertian, mau nggak orang bersatu di sana, terlibat di dalam masyarakat di sana, terlibat di dalam pergulatan mereka, dalam pendidikan mereka. Saya pernah ke sana, saya tanya gitu, mengapa ya? Memang nggak ada orangnya. Kemudian mau apa dipaksakan juga, kita orang nggak ada pernah orang Katolik ke sana. Hanya ingin tahu-tahu ada gereja, ini yang persoalan. Maunya gampang, ini bahaya. BKI luar biasa, penggerak kemasyarakatan luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Romo Baskoro, ini kalau saya tahunya beliau ini tim dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Jadi karyanya nasional, tapi kemarin ada guru Gons bilang ke saya, oh malah internasional beliau. Kita berharap Romo memberi kita memperdalam tentang spiritualitas Kristiani. Yang sebenarnya saya itu bukan ahli spiritualitas, bukan, tidak ahli. Tetapi memang saya berusaha untuk menjadi orang yang bukan apolitis gitu ya. Udah 30-40 tahun saya terlibat di pendidikan dan saya di situ. Dan sekarang semakin erat di kementerian, juga di kepresidenan, bagaimana pendidikan itu menurut saya harus diperbaiki. Hati saya ada di situ. Karena agama kamu ini, kamu jangan ikut agama itu. Dan itu yang terjadi mulai dari PAUD. Bayangkan. Dan jadinya seperti ini. Dan kita telat. Nah, sekarang sudah seperti ini. Apa yang harus kita mau terlibat? Ada politikus juga ada, tukang kayu juga ada, insinyur listrik ada, mesin juga ada, pengajaran ada, gerakan sosial ada, gerakan politik juga ada. Karena itu apa? Ad maiorem Dei Gloria. Yang saya sebut kekasan tadi itu adalah spiritualitas. Daripada saya menunjukkan spiritualitas adalah
Yang menggerakkan Romo Francis kan apa? Semangat kemiskinannya itu. Dan ini menjadi pegangan dan menjadi andalan bagi siapapun yang bergerak di masyarakat. Teolog-teolog sosial politik selalu mencantumkan ini. Dan saya juga suka dengan ini. Kebetulan waktu itu saya membuat tesis waktu belajar teologi, itu juga menjadi salah satu tesis saya. Saya belajar mengenai ini karena ini yang menggerakkan gitu ya. Misi Yesus di sini. Roh Tuhan ada di atasku. Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apa poinnya? Roh Tuhan ada di atasku, karena ada roh, ada Tuhan sendiri yang berkarya. Jadi kalau orang itu nggak lekat dengan Tuhan, susah dia akan menjadi aktivis, akhirnya menjadi orang yang ngawur-ngawur aja. Saya bisa salah. Terima kasih untuk apa itu sebagai trigger gitu. Terima kasih banyak ya Romo. Bapak Ibu, nanti saya sudah menyampaikan beberapa, dan memang kalau orang pendidikan itu pinter ya, ngomongnya tidak pinter spiritualitas tapi dibelokin lalu kita gampang memahaminya. Baik, ini session untuk tanya jawab. Saya sudah sampaikan bahwa akan ada session pertemuan pengiat tetap akan kita adakan, tapi ini mulai dulu ke tanya jawab. Ini silakan dua teman ya. Asal PAUD dengan TK itu pada umumnya fasilitas dari pemerintah, kalau bukan Pemdanya yang dana-dana dari pusat. Pertanyaan saya, bagaimana ini anak-anak Kristen ini bisa memperoleh pendidikan dari PAUD dengan TK itu kalau begini terus keadaannya? Bagaimana caranya? Kalau pendidikan jelek, tidak mungkin ada presiden dari Orde Baru. Itu aja yang pertama. Jadi dulu pada jam 1 seringkali terjadi tawuran, perkelahian, rame, keroyokan dan sebagainya. Pemerintah nggak bisa nangani, akhirnya main terpukul supaya nggak keroyokan, nggak tawuran, pulangnya diperlama. Gitu. Kasihan anak-anak. Akhirnya kan pulangnya sore, akhirnya ada depresi lah dan sebagainya, belum tes banyak dan sebagainya. Hasilnya kan sekarang di media massa ada anak yang gila kan. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, apakah pada waktu guru itu melibatkan orang-orang psikologi apa enggak sih gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya menjadi anak yang berkarakter. Nah, apakah model-model seperti ini bisa diterapkan di sekolah atau yang lain? Walaupun tempat lain itu berbeda. Artinya nilai-nilai yang ada di sekolah di bawah pengalaman Yesus ini, apakah juga bisa ditransfer ke sekolah-sekolah Katolik yang lain untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita? Dan kita tadi Romo juga kan ada di Badan Pendidikan Nasional gitu ya. Boleh nggak kalau kita bocoran tentang arah pendidikan kita secara nasional? Itu sekarang lagi menyusun yang namanya standar kompetensi kelulusan. Jadi kelulusan itu mesti kompeten apa? Nah, sebelum ke sana kita membuat juga materi-materi apa atau standar isi dari apa materi nanti yang akan diterjemahkan menjadi kurikulum, itu isinya apa supaya bisa mencapai standar kelulusan tadi. Lalu setelah itu kita sebelumnya juga membuat yang namanya standar evaluasi atau termasuk ujian nasional, USBN yang dihilangkan. Itu adalah dalam rangka untuk mengevaluasi apakah materi-materi ini bisa sampai kepada murid peserta didiknya. Termasuk apa? Termasuk sekarang ujian nasional dihilangkan, tahun ini terakhir, tapi ujian sekolah itu dihilangkan. Nah, saya beberapa kali dapat telepon dari kepala-kepala dinas provinsi. Pak Romo mau tanya, kalau nggak ada ujian sekolah dari pusat, lalu kita bagaimana? Ya kamu bikin sendiri. Bingung coba. Bikin sendiri aja bingung. Diberi kebebasan bingung.
Akhirnya kan semua sekolah bayar pada saya, karena provinsi sekarang yang mengadakan. Padahal sudah dilarang. Tapi apakah pusat bisa intervensi? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada putusan gubernur setempat. Berkenan kepada para Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh kebaikannya kepada saya. Berikan dulu, nanti kita foto bareng. Sebelum memulai session acuan karya KKJ, kita panggil OMK dari wilayah 9, Clara, yang menampilkan silat seni. Clara ini juga juara tingkat provinsi. Ya. Silakan. Mengapa kita perlu, Bapak Ibu, kemudian disebut dalam gereja itu hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Dan itulah keberadaan kita. Mengapa perlu bagi kita semuanya? Apapun tetap perlu kita karena dia ada di wilayah kita dan pemimpin kita saat ini. Saya berseberangan karena beliau mengatakan bahwa keragaman itu sunatullah, apa adanya, gitu ya. Tetapi kebersatuan itu orang mau atau tidak. Itu memang agak, saya mohon maaf ya, memang agak kurang ajar menyampaikan itu pertama kali pada waktu buka puasa di katedral. Turun, saya ada bilang, Pak Gubernur, Anda tamu menyinggung Tuhan. Padahal kita waktu itu tahun ketiga itu tema kita adalah kita Bhinneka, kita Indonesia. Kita ini kan sebagai orang Katolik itu bedanya orang Katolik dengan yang lain apa? Menjadi Katolik itu panggilan, ya kan? Jadi Katolik itu panggilan, hanya panggilannya macam-macam, dipanggil sejak lahir, dipanggil sudah kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mau mati. Kuncinya kalau kita baik, kita pegang perintah Tuhan, merasa itu dipanggil, mau dimanapun juga kita bisa diterima kok. Ya. Artinya diterima itu paling tidak secara fisik kita bisa diterima. Pak Ibu di sini, apakah sudah ada persoalan untuk menjadi ketua RT, bendara RW dan bendara RT dan seterusnya, ada persoalan nggak di sini? Wah, ini dipegang oleh orang Katolik, nanti jangan-jangan uangnya adalah uang haram. Ada nggak? Apa? Sumber hidup. Dipercaya, hebat ya, luar biasa. Rohaninya apa? Buktikan bahwa kita ini menjadi saksi di masyarakat itu hidupnya baik, imannya baik. Nah, ini yang jadi pertentangan begini biasanya. Yang aktif di masyarakat tidak bisa aktif di lingkungan gereja, begitu kan? Ya enggak? Ada yang begitu kan? Aktif di masyarakat
kurang aktif di gereja, nggak apa-apa, tapi paling tidak masih ke gereja, masih berdoa, rendah hati, pokoknya humble, rendah hati, itu aja sudah nggak disenangi. Apalagi kita ini kemudian, wah, dengan nada tinggi dan seterusnya, kuncinya kan di situ. Bapak Ibu, berapapun jumlah kita tidak perlu takut, tetapi kita tetap menjadi orang Katolik yang baik. Itu sudah menjadi contoh masyarakat. Ya, tapi kalau ditanya, Bapak, itu agamanya apa? Oh, saya Katolik. Itu Muslim. Maka Bapak Ibu kalau bekerja sama jangan sendiri. Kalau bansos jangan orang Katolik semua. Ajak setempat itu pengurus RT-nya siapa aja, bahwa ada biaya tambah, yakin pasti ada. Ya, iya, cukup banyak. Dan di situ akhirnya dipertemukan juga beberapa orang yang ternyata memang punya penyakit tawan kan, diabetes, darah tinggi, dia mereka disalurkan ke Kesemasa seperti bagus. Itu sudah bekerja sama dengan masyarakat di situ. RT/RW kemudian belum. Waktu itu sudah. Tapi mereka terlibat nggak? Terlibat. Nah, untuk mengatasi itu, karena komplain dari mereka itu salah satunya orang Katolik itu murah hati, dermawan dan seterusnya. Tapi itu tapinya itu yang gak enak. Nggak pernah ngajak-ngajak kami. Melaporkan pasti. Hanya laporkan. Dan kita tahu kan kalau ngajak itu tambah biaya. Muslim, dan mereka di sana juga kami memberikan servis yang baik sehingga mereka juga merasa puas, dan setiap kali mereka hadir di dalam acara-acara yang dulunya mereka tidak mau masuk ke ruangan gereja ini. Mereka merasa seperti haram, ya, asal lihat kok ada salibnya gitu. Tapi karena mungkin komunikasi kami pihak pengurus maupun karyawan itu akhirnya mereka lambat laun mau masuk ke gedung ini. Yang dulunya mereka sama sekali nggak mau, bahkan untuk menginjak pun mereka merasa seperti itu. Ya, itulah salah satu pengalaman kami untuk bergerak di bidang masyarakat. Orang kalau kesalahan yang luar biasa. Begini, kita itu sebenarnya menjual keramahan kita itu cukup kok. Gak usah masakan yang lain-lain, selamat pagi, selamat siang, apa kabar. Gak usah masak assalamualaikum. Kalau udah ketahuan kan malah kita mungkin bisa punya salam yang baik, selamat pagi, selamat siang. Oh, semuanya caranya sama, artinya sama. Karena ajaran kita itu yang kita bawakan tadi, panggilan berbuat baik, bukan panggilan berbuat buruk. Intinya itu, panggilan Yesus untuk menjadi saksinya Dia dengan kebaikan. Syukur-syukur ada yang jadi Katolik, paling tidak mereka sudah baik karena kesaksian kita. Kalau ada yang bertobat jadi Katolik, ya terima kasih kan. Kalau enggak, mereka sudah melihat kebaikan itu menjadi inspirasi baik untuk mereka. Jadi orang Katolik adalah panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Tapi jangan hanya dengan tangan kosong. Harus kita punya apa yang kita punya, sekecil apapun kita menjadi yang terbaik begitu ya. Terima kasih Romo. Romo, mohon kesediaannya sebentar, ada tanda mata dari kami. Tanda mata. Silakan Pak Heru. Ditandai. Selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak kita bersiap-siap akan berfoto bersama Romo. Bapak Ibu, ini Pak Sony dan Pak Mariono, salah satu dari penggiat. Saya minta bantuan untuk kita bicara apa nih Pak, sharing penggiatnya kan? Apa kita pernah, apa rencana ke depan seperti apa? Pak Ibu boleh maju Pak,
Nanti dipanggil Pak Sony ya Pak. Itu aja. Nah kalau kami dari HAK kan sifatnya mendorong, menginspirasi, menemani kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang ujung depannya nih, yang wajah gereja langsung, monggo Pak. Selamat sore, nama saya Sok Prakoso. Begini, kita nih sudah ada RT dan RW Katolik yang bertugas di masing-masing lingkungan, betul Pak? Saya sudah beberapa kali ke Pak Heru, tolong temukan semua RT RW yang Katolik supaya kita bisa sharing apa-apa yang menjadi kesulitan di dalam RT RW kita apabila kita bertugas. Hari ini kita maunya sharing bersama untuk berbicara gitu, tapi mungkin waktunya sudah mepet, tapi saya nggak tahu apakah diperbolehkan apa tidak. Kira-kira begini loh Pak, bahwa masing-masing RT RW itu mempunyai unik sendiri, ya. Nah, apabila ada kesulitan, mungkin bisa mencontoh Bapak Ibu yang sedang masa kesulitan, yang sudah ada penyelesaian, kemudian ada masukan, kemudian kita samakan. Kira-kira nanti setelah mungkin 2 bulan, 3 bulan kita datang lagi, ketemu lagi, ngobrol lagi. Lama-lama kan menjadi bahwa ajaran-ajaran yang tadi itu Pak akan bisa kita masukkan dalam satu lingkungan. Saya kerja di mana lingkungan saya itu muslim semua. Tapi perilaku yang saya jalankan adalah yang saya dapat dari ajaran Katolik, tapi saya tidak menunjukkan Katolik saya. Dari laku saya yang saya dapat dari ajaran gereja itu yang saya jalankan. Dengan demikian, jadi saya nggak canggung dengan agama lain. Sebagian besar ada persamaan di situ. Terus bukannya juga saya sombong, saya dari agama Katolik. Saya cuma bilang inilah sikap hidup saya sebagai manusia untuk saling bekerja sama dan saling mengasihi. Oke, sekarang di dalam lingkungan Bapak-bapak, saya mau tanya, dalam lingkungan kita hidup saat ini, itu bukan hanya Katolik di sekitar kita, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen. Kalau kita hanya menyendiri di Katolik saja, canggung kita. Demikian juga kalau kita canggung dengan mereka juga canggung. Kalau misalkan rumah Bapak kebakaran, oh itu orang Katolik ngapain saya bantu. Tapi kalau kita nggak canggung, kita anggap kita sebagai manusia bersama, saling menyayangi dan saling kerjasama, kita lebih enak gitu. Kita ada kesusahan, kita otomatis bantu. Demikian juga kita nggak usah tanya mereka susah, ya kita datang. Kita nggak lihat oh ini Muslim, oh ini Kristen, enggak ada di situ. RT sudah dari tahun 84 sampai sekarang nggak ada yang mau ganti. Asal ganti yang terakhir saya nggak mau ganti jadi RT, tetapi yang kerja saya, mereka cuma namanya saja RT. Begini Bapak-bapak Ibu yang saya sampaikan, bahwa tadi sampaikan Pak Mariono juga bahwa saudara terdekat kita itu adalah tetangga. Saya sangat mengalami selama 36 tahun di RT. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga berguna. Terus yang belum masuk grup RT RW, kalau ini silakan minta di-invite, karena di situ saya tadi udah share tentang Abu Dhabi, tentang presentasi Romo, jadi bisa di-download sendiri di situ. Atau kalau memang nanti ke depan ada seksi hak dan sebagainya, banyak hak wilayah, bisa masuk ke situ juga, atau kita tempatkan grup sendiri. Tapi saya rasa di RT RW itu bisa efektif, gitu ya. Semoga menjadi berkat, bukunya juga bisa dibaca terus. Kita akan terus komunikasi. Bulan Maret untuk penggiat kemasyarakatan kita akan ketemu lagi. Saya minta satu volunteer doa penutup, boleh Pak Salwe mau? Doa penutup ya dari koordinator wilayah 10. Mari kita berdiri, mari kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Allah Bapa. Pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah
membimbing dan mendampingi kami semua, terutama kepada para pembicara dan moderator, sehingga acara dapat berjalan dengan baik dari pagi hingga sore hari ini ya Bapak. Ya Bapak, dampingilah kami semua di dalam melaksanakan tugas-tugas di kemasyarakatan supaya dapat menjalankan apa yang kami terima pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang. Kami mohon bimbingan dan lindungan-Mu sehingga kami dalam perjalanan pulang selalu tiba dalam keadaan selamat bertemu dengan keluarga kami. Doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa yang satu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.